pagi semua. Kembali kita akan bersama-sama belajar di Habatus ya. Firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Esra pasal 9 ayat 1 sampai 15. Ibu Ripka akan membacakan ayat 1 sampai ayat yang ketiga ya. Nanti anak-anak baca di rumah ya, di Alkitabnya masing-masing bersama dengan orang tua atau keluarga kita, kakak kita dan adik kita ya. Oke, Ibu Ripka akan bacakan ayat 1 sampai 3. Esra mengaku dosa orang-orang Israel dalam doa. Sudah semuanya itu terlaksana, datanglah para pemuka mendekati aku dan berkata, orang-orang Israel awam, para imam dan orang-orang Lewi tidak memisahkan diri dari penduduk negeri dengan segala kekejiannya, yakni dari orang Kanaan, orang Het, orang Feris, orang Yebus, orang Amon, orang Moab, orang Mesir dan orang Amori. Karena mereka telah mengambil istri dari antara anak perempuan orang-orang itu untuk diri sendiri dan untuk anak-anak mereka, sehingga bercampurlah benih yang kudus dengan penduduk negeri. Bahkan para pemuka dan penguasalah yang lebih dahulu melakukan perbuatan tidak setia itu. Ketika aku mendengar perkataan itu, aku mengoyakkan pakaianku dan jubahku, dan aku mencabut rambut kepalaku dan janggutku, dan duduklah aku tertegun. D-O-S-A. Apa itu? Dosa. Iya betul ya, dosa. Nah anak-anak, ketika kalian melihat ada seorang teman atau beberapa teman melakukan perbuatan dosa, kira-kira apa yang akan kalian lakukan? Diam saja? Pura-pura tidak tahu? Bodoh amat lah, biarin aja, dosanya mereka yang tanggung. Nah, padahal firman Tuhan katakan ketika kita melihat ada teman kita yang melakukan dosa dan kita tidak mengingatkannya, berarti kita juga berdosa. Ya, itu firman Tuhan ya. Jadi ketika melihat ada teman mungkin mencuri atau berbohong atau memfitnah teman lain, apa? Dimaklumin saja atau biarinlah, kan semua manusia juga mempunyai kelemahan, atau kita sedih karena perbuatan yang dilakukan oleh teman kita, atau kita menegur, kita mengingatkan teman kita supaya tidak mengulanginya lagi, supaya tidak melakukan dosa lagi. Dari bacaan Alkitab yang sudah Ibu Ripka tadi bacakan ya, ayat 1 sampai ayat 3. Nah, di sini kita belajar Raja Esra, bukan raja ya, Nabi Esra ya, pada waktu itu melihat dosa-dosa yang dilakukan oleh orang-orang buangan dari Babel yang sudah kembali ke Yerusalem ya. Beberapa bulan setelah mereka tinggal bersama, ada banyak laporan yang masuk pada Esra ya, Nabi Esra. Kemudian dia sangat sedih sekali. Apa yang mereka lakukan ya? Mereka sudah menikah dengan orang-orang kafir. Orang-orang Israel menikah dengan orang kafir. Orang kafir itu apa? Yaitu orang-orang yang menyembah berhala, bukan menyembah kepada Tuhan. Makanya Esra sangat sedih sekali melihat orang-orang Israel telah menikah dengan orang-orang kafir, dengan penyembah-penyembah berhala. Yang lebih menyedihkan lagi, ternyata bukan hanya rakyatnya, tetapi para pemuka-pemuka atau para penguasa orang Israel, mereka juga ikut menikah dengan orang kafir ya. Jadi aduh, sedih sekali ya, sangat sedih. Orang-orang Lewi, para imam, para pemuka, para penguasa, mereka menikah dengan orang kafir. Itu yang membuat Esra sedih. Nah, meskipun Esra tidak melakukan dosa, tetapi dia datang kepada Tuhan. Dia dengan segala kesedihannya, dengan segala hatinya yang benar-benar berduka karena dosa yang dilakukan oleh orang-orang Israel, dia datang kepada Tuhan, dia berdoa kepada Tuhan, mengakui semua kesalahan yang telah bangsanya lakukan. Nah, anak-anak,
ketika kita melihat teman kita melakukan satu dosa, satu kesalahan, hendaklah kita tetap teguh, tetap kuat, tetap mempertahankan hidup suci, hidup benar di hadapan Tuhan. Jangan sampai kita ikut-ikutan melakukan dosa. Seperti Esra tadi, dia bisa hidup tetap teguh, hidup tetap kuat di dalam Tuhan, ya. Dia mendoakan orang-orang yang sudah melakukan dosa itu, dia doakan supaya mereka bertobat, supaya mereka kembali kepada Allah yang benar. Nah, kita bisa mengingatkan teman-teman kita yang melakukan dosa. Kita bisa menegur mereka dengan kasih, dan kita bisa juga mengajak mereka untuk berdoa, mengakui segala dosa-dosa yang sudah dilakukan oleh mereka, dan mereka berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Nah, jika ada teman yang berkelahi, apa yang akan kita lakukan? Pura-pura tidak tahu, pura-pura tidak melihat, pura-pura biarkan sajalah, itu bukan urusanku. Atau sebagai anak-anak Tuhan, kita melerai mereka, kita memisahkan mereka yang sedang berkelahi, kita mendamaikan mereka supaya tidak ada dendam di antara mereka, supaya hari berikutnya mereka boleh bermain bersama, supaya mereka saling memaafkan, saling mengampuni, dan mereka bermain bersama-sama kembali. Saat melihat ada teman yang dibully, yang diejek, yang ditindas, yang disakiti oleh teman-teman yang lainnya, apa yang akan kita lakukan? Kita bisa mengingatkan, ya, mengingatkan bahwa perbuatan itu tidak benar, perbuatan itu tidak baik. Kita harus mengasihi kawan-kawan kita harus mengasihi semua teman-teman kita, karena kita ini adalah ciptaan Tuhan yang spesial, ciptaan Tuhan yang istimewa. Tidak boleh saling menjelekkan teman yang lain, tidak boleh saling menjelekkan teman si A, si B, si C, tidak, ya. Tapi kita semua adalah teman. Kita bersama-sama bermain dan kita menghargai. Ketika kita menghargai teman kita, berarti kita menghargai siapa penciptanya. Siapa penciptanya? Iya, Tuhan yang menciptakan. Tetapi ketika kita membuli teman, ketika kita menjelekkan teman, berarti kita menjelekkan siapa? Menjelekkan sang penciptanya. Siapa yang menciptakan? Tuhan, ya. Jadi yuk mari bersama-sama kita menghargai teman-teman kita ketika mereka melakukan dosa, ketika mereka melakukan kesalahan. Kita ingatkan, kita tegur dengan kasih, dan kita doakan mereka supaya Tuhan mengampuni mereka, supaya mereka juga bertobat dan tidak melakukan kesalahan lagi, tidak melakukan dosa lagi. Amin. Yuk kita bersama berdoa. Terima kasih ya Tuhan, satu pelajaran yang mengingatkan kami pada pagi hari ini, supaya kami memiliki keberanian untuk menegur, untuk mengingatkan teman-teman kami yang melakukan dosa, yang melakukan kesalahan, sehingga kami menjadi anak-anak Tuhan yang menjadi terang, menjadi berkat untuk teman-teman kami. Tolong kami Tuhan, ketika kami melihat teman kami berbuat dosa, kami tidak akan ikut-ikutan, namun kami menjadi terang dari Tuhan, kami menjadi saksi Tuhan, dengan kami tetap mengasihi mereka, dengan kami mendoakan mereka, dengan kami berusaha untuk menasehati mereka. Terima kasih ya Tuhan, pimpinlah hidup kami, tuntunlah hidup kami untuk menjadi anak-anak Tuhan yang semakin mengasihi Tuhan, semakin mengasihi sesama kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Sampai jumpa di Habatus berikutnya, dan Tuhan Yesus memberkati. Habatus